Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melihat mengenai diagram RIS. Sebelum melihat detail mengenai diagram RIS, kita ulang kembali mengenai pengertian dari reaksi yang terjadi dalam blast furnace, terutama mengenai reaksi reduksi tidak langsung. Jadi ada 3 tahap dari reaksi ini. Yang pertama adalah dari Fe2O3 menjadi Fe3O4, yang kedua dari Fe3O4 menjadi FeO, yang ketiga dari FeO menjadi Fe. Kita lihat dari sini dari utilisasi dari CO, itu definisinya adalah persen CO2 dalam produk dibagi dengan persen CO ditambah dengan persen CO2 dikali dengan 100%. Kita lihat untuk reaksi pertama, utilisasi dari CO itu sama dengan 100%. Itu maksudnya di sini boleh tidak ada CO berlebih. Kalau misalnya di reaksi yang kedua di sini kita lihat utilisasi dari CO itu 80%, artinya 20% itu harus berlebih. Atau dengan kata lain, di sini harus ada CO, di mana perbandingan CO dibagi CO2 itu sama dengan 0,25. Ya, sekali lagi di sini, supaya reaksi ini bisa berlangsung, ini harus ditambah dengan 0,25. Kemudian untuk reaksi yang ketiga, ini reaksi yang paling berat sebenarnya dalam blast furnace, karena jumlah oksigen yang hilangkan juga banyak. Di sini kita lihat perbandingan antara CO dengan CO2 di dalam gas buangnya itu atau dalam produknya harus 2,3. Artinya di sini harus ditambah dengan 2,3 CO atau sebelah kiri harus ditambah dengan 3,3 CO. Detail mengenai penjelasan atau kegunaan dari 3 tahap ini kita bisa melihat di bagian bawah di sini. Artinya untuk reaksi FeO ditambah dengan CO, masukkan Fe ditambah dengan CO2, di sini butuh 3,3 CO, kemudian di sini harus ada sisa 2,3 CO. Atau dengan kata lain, kalau misalnya ini dibagi, CO dibagi CO2 itu sama dengan minimum 2,3, harus ada. Atau dengan kata lain juga, CO yang bisa digunakan itu hanya 30%, sisanya 70% itu harus ada sisa di bagian sebelah kanan ini. Kemudian hal yang sama untuk reaksi yang kedua ini. Di sini artinya harus ada CO berlebih 0,25 mol untuk reaksi Fe3O4 tambah 1,25 CO masukkan 3 FeO tambah 0,25 CO ditambah dengan CO2. Dengan kata lain, CO yang bisa digunakan 80%, 20% itu berlebih di dalam produknya. Ya, ini penjelasan saja, jadi 2,3 datangnya dari atas ini harus dipenuhi di sini, artinya CO dibagi CO2 itu harus 2,3, kemudian juga yang 0,25 itu di bagian bawah juga sama, CO dibagi CO2 itu sama dengan 0,25. Inilah diagram RIS. Kita akan lihat bagaimana membuat diagram RIS ini. Sebelum detail kita melihat diagram RIS, sebelumnya kita sudah melihat bahwa untuk basis 1000 kg besi, ini sebagai basisnya, di situ mengandung totalnya adalah 430 kg oksigen dalam bentuk Fe2O3. Jadi kalau misalnya Fe ini kita konversi semuanya menjadi Fe2O3, jumlah oksigen yang ada di situ adalah 430 kg. Untuk mengubah dari Fe2O3 menjadi Fe3O4, jumlah oksigen yang harus dihilangkan adalah 48 kg. Sekali lagi ini basisnya adalah untuk 1000 kg besi. Kemudian untuk Fe3O4 menjadi FeO, jumlah oksigen yang harus dihilangkan 80 kg. Kemudian yang paling akhir, untuk FeO menjadi Fe, jumlah oksigen yang harus dihilangkan adalah 302 kg. Ini termasuk yang paling berat. Kalau misalnya kita lihat bagaimana fungsi atau hubungan antara pemisahan dari besi ini dengan diagram RIS, lagi-lagi diagram RIS yang ini, kita lihat di bagian atas, jadi ini Fe2O3, itu naiknya ke situ, ke bagian atas, di bagian bawahnya. Setelah itu, ini kalau misalnya diteruskan, itu sama dengan bagian atas dari diagram RIS ini. Jadi inilah bagian bawahnya, ini bagian atasnya, di sumbu Y-nya, itu tidak lain adalah jumlah oksigen yang dihilangkan. Kalau misalnya kita lihat reaksinya adalah reaksi tidak langsung, artinya dari Fe2O3 menjadi Fe3O4 ditambah dengan CO, itu reaksi tidak langsungnya itu berjalan pelan-pelan dari atas ke bawah. Ini semua adalah reaksi tidak langsung. Hingga suatu saat, dia semua berubah menjadi Fe dengan reaksi dengan menggunakan karbon monoksida atau dengan gas CO. Kebalikannya, yang di bawah ini adalah reaksi reduksi langsung. Jadi misalkan di sini titiknya artinya 20% reaksinya berlangsung dengan karbon atau reaksi reduksi langsung. Kemudian 80% sisanya adalah reaksi reduksi tidak langsung. Berikutnya kita lihat garis yang di sini dan juga garis yang di bawah ini. Kalau misalnya dilihat itu adalah tidak lain dari perpanjangan garis yang ini. Diteruskan jadi seperti ini. Artinya jelas sudah. Dengan ini juga kelihatan lebih baik juga ya. Artinya dari atas itu adalah Fe2O3,
Kemudian ini perubahan dari Fe2O3 menjadi Fe3O4. Ini adalah perubahan dari Fe3O4 menjadi FeO. Yang paling bawah adalah perubahan dari FeO menjadi Fe. Jadi seharusnya garis yang di atas atau bagian atas dari diagram garis ini sudah jelas, itu datangnya adalah dari yang sebelumnya kita sudah lihat bahwa dalam 1000 kg besi itu terdapat 430 kg oksigen. Nah, bagaimana pemilihan oksigen itu tahap per tahap, itu semua digambarkan dalam diagram RIS yang bagian atas ini. Kemudian yang berikutnya kita lihat yang ini. Bagaimana cara mendapatkan garis yang di situ? Caranya adalah, saya geser dulu ini ke sana sedikit ya. Saya geser ke sana. Kemudian yang ini masuk ke situ. Karena ini kita lihat adalah utilisasi dari CO. Itu sama dengan persen CO2 dibagi dengan persen CO ditambah dengan persen CO2. Itulah di sumbu X-nya. Kita menggunakan kembali diagram Choudron. Pada diagram Choudron itu digambarkan dengan CO dibagi dengan CO ditambah dengan CO2. Sementara pada diagram RIS, utilisasinya atau CO2 dibagi dengan CO ditambah dengan CO2. Artinya di sini kalau misalnya dilihat ya, ini pelan-pelan kita lihat animasinya, ini diputar, kemudian ditarik garisnya dari atas, jadi ini 20, itu ke garis di 80. Kenapa? Karena ini kebalik, sekali lagi, ini CO2 dibagi dengan CO ditambah dengan CO2, di atasnya adalah CO dibagi dengan CO ditambah dengan CO2. Kalau misalnya ini 20, ini harganya 80, kalau ini harganya 70, di sini harganya 30. Jadi dari dua data ini, yang pertama adalah bagaimana kita menghilangkan oksigen dari 1000 kg besi sebagai dasarnya, kita bisa mendapatkan garis yang di atas ini. Kemudian dari utilisasi dari CO, kita bisa mendapatkan dua garis yang di sini. Kita kembali lagi ke tahap reaksi reduksi yang terjadi. Tahap reaksi reduksi yang terjadi, kita bisa katakan satu tahap atau dua tahap. Tahap atau tiga tahap ya, ada tiga sebenarnya, tapi ini hanya dua saja yang dilihat. Tahap yang pertama atau one stage proses, satu tahap proses, artinya dari Fe2O3 ini langsung menjadi Fe, disebut dengan one stage proses. Kemudian ada dua tahap, dari Fe2O3 menjadi FeO, kemudian dari FeO menjadi Fe. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama adalah kalau misalkan reaksi yang berlangsung satu tahap. Untuk reaksi yang berlangsung satu tahap ini harus dipenuhi di sebelah kanannya. Jadi CO dibagi CO2 itu sama dengan 2,3, itu harus dipenuhi. Kenapa ini harus dipenuhi? Karena untuk reaksi FeO ditambah dengan CO menghasilkan Fe ditambah dengan CO2, di dalam gas buangnya itu atau dalam produknya harus dipenuhi CO dibagi CO2 sama dengan 2,3 untuk ini supaya terbentuk. Oke, jadi ini harus dipenuhi. Di sini kita menghitung berapa jumlah karbon yang dibutuhkan untuk basis 1000 kg besi yang dihasilkan. Jadi ini sama dengan, pertama kita cari dulu berapa mol dari besinya, itu sama dengan 1000 dibagi dengan, seharusnya ini 55,85, ini dibulatkan. Kalau misalnya di metalurgi yang perhitungan yang detail, kita tidak boleh bulatkan ya, harus menggunakan data yang benar. Anggap saja ini dibulatkan ke atas, walaupun tidak baik kita menggunakan yang ini sebenarnya. Oke, ini 1000 dibagi dengan 55,85, kemudian kita menghitung berapa jumlah CO yang dibutuhkan dikali dengan 3 dikali dengan 3,3, ini adalah koefisien reaksi dari CO-nya, kemudian dibagi 2 koefisien reaksi dari besinya. Setelah itu karena mol CO itu sama dengan mol karbon, karbon ditambah dengan setengah oksigen menghasilkan CO, sehingga dikali dengan 12 kita bisa mendapatkan berapa jumlah karbon yang dibutuhkan. Jadi jumlah karbon yang dibutuhkan di sini adalah 1060 kg untuk menghasilkan 1 ton besi. Tentu saja kalau misalnya kita lihat kondisi ini dengan saat ini, itu jauh lebih besar. Saat ini kita bisa menghasilkan 1 ton pig iron, 1 ton hot metal di blast furnace dengan membutuhkan jumlah karbon yang berasal dari kokas dan juga berasal dari batu bara. Jumlah total batu bara dan kokas ditambahkan sekitar 500 kg. Jadi ini sekali lagi terlalu besar. Jadi di sini dikatakan bahwa kebutuhan karbonnya terlalu tinggi. Kemudian data ini, data reaksi reduksi yang satu tahap ini akan diplot di diagram RIS, itu garisnya ada di mana. Untuk menggambarkan di diagram RIS, kita butuh informasi yang pertama adalah berapa persen dari reaksi reduksi langsung. Itu dikatakan 0. Kenapa 0? Karena semua reaksinya berlangsung dengan menggunakan gas CO, bukan menggunakan karbon. Jadi semuanya atau 100% reaksinya indirect reduction, atau dengan kata lain, direct reduction-nya itu sama dengan 0. Kemudian kita juga harus menghitung berapa utilisasi dari CO. Kita lihat di gas buangnya atau di produknya,
CO2 itu 3 dibagi dengan CO ditambah dengan CO2, CO-nya 3 kali 2,3 ditambah dengan 3, itu dapatnya 30%. Jadi kita sudah punya dua data ini, kemudian kita alurkan dua data ini di diagram RIS. Jadi ini adalah diagram RIS yang sebelumnya kita sudah lihat bahwa persen direct reduction itu sama dengan 0. Sekali lagi di sini adalah persen direct reduction, dari bawah ke atas direct reduction, dari atas ke bawah indirect reduction. Jadi ini sama dengan 0 di saat awalnya, atau persen direct reduction sama dengan 0. Kemudian bagaimana atau seperti apa di gas buangnya atau di produknya, itu kita lihat di bagian atas. Utilisasi dari CO itu sama dengan 30%. Tinggal di titiknya di 30%. Perasaan dia sudah selesai ya, 100% reaksinya. Kemudian di bagian bawah di sini persen direct reduction sama dengan 0. Kita bisa mendapatkan garis yang nomor 3 di sini. Itu garis yang nomor 3 adalah 100% indirect reduction one single stage. Yang berikutnya, kita lihat kalau misalnya reaksinya berlangsung secara dua tahap. Yang pertama adalah dari Fe2O3 menjadi FeO, yang kedua adalah dari FeO menjadi Fe. Jadi di sini ada dua hal yang harus dipenuhi. Yang pertama, untuk reaksi FeO ditambah dengan 3,3 atau untuk reaksi FeO menjadi Fe, butuh persyaratan di dalam produknya CO dibagi CO2 itu sama dengan 2,3. Artinya kalau misalnya kita punya reaksi FeO ditambah dengan CO, menghasilkan Fe ditambah dengan CO2, kita harus menyisakan di sini 2,3 CO, sehingga jumlah CO yang dibutuhkan adalah 3,3 di sini. Kemudian yang berikutnya, yang CO yang dihasilkan di sini itu bisa digunakan untuk reaksi reduksi tidak langsung dari Fe2O3 menjadi FeO. Jadi ini cukup Fe2O3 ditambah dengan 2,3 CO ditambah dengan CO2 menghasilkan FeO ditambah dengan 1,8 CO ditambah dengan 1,5 CO2. Di sini kalau misalnya kita lihat di sebelumnya, yang harus dipenuhi untuk menghasilkan FeO, utilisasi dari CO-nya itu sama dengan 80%. Atau dengan kata lain, rasio antara CO dibagi CO2 minimum 0,25. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini, CO dibagi CO2 ini masih lebih dari 1. Artinya reaksi ini berlangsung, yakin berlangsung. Oke, kemudian kita hitung berapa kebutuhan dari karbon. Karbonnya adalah yang di atas ini, kebutuhan karbonnya untuk menghasilkan CO. Jadi karbon yang dibutuhkan itu sama dengan 1000 dibagi dengan 5,85 ini seharusnya ya, dikali 3,3 koefisien reaksi dari CO-nya, dikali dengan 12, itu sama dengan 707 kg dari karbon yang dibutuhkan untuk menghasilkan CO yang di sini. Kita lihat, kalau misalnya kita bandingkan dengan kondisi sekarang ini juga masih tinggi yang 707 kg ini. Jadi persen direct reduction itu sama dengan 0, kemudian utilisasi dari CO, tinggal yang ini dibagi CO2, dibagi dengan CO ditambah dengan CO2, 1,5 dibagi dengan 1,5 tambah dengan 1,8. Itu sama dengan 45,5. 45,5 kita plot di bagian atas, kemudian persen direct reduction sama dengan 0, plot di bagian bawah, ini reaksinya masih berlangsung. Jadi asalkan tidak menyentuh bagian ujung, bagian pojok dari ini, atau masih sebelah kanan dari ujung dari daerah di sini dan juga daerah di atasnya, itu artinya reaksi berlangsung. Ini reaksi bisa berlangsung ini, ke karbonnya juga cukup. Tapi persen direct reduction-nya yang 0 dan persen indirect reduction-nya 100%. Berikutnya kita lihat kalau misalkan dia 100% reaksi reduksi langsung dari Fe2O3 ditambah dengan karbon menghasilkan 2Fe ditambah dengan CO. Di sini langsung kita bisa menghitung berapa kebutuhan dari karbonnya. Kebutuhan karbon itu sama dengan 1000 dibagi dengan 55,85 dikali dengan 3 dibagi dengan 2, kemudian dikali dengan 12. Tapi kalau misalnya di sini langsung terlihat berapa kilogram dari karbon yang dibutuhkan. Karbon yang dibutuhkan adalah 321 kg. Jadi kalau misalnya dilihat ini terlalu rendah. Tapi untuk reaksi reduksi ya tercapai. Tetapi untuk menyuplai energinya, kita butuh energi dari tempat lain. Kalau misalnya kita menggunakan tanur listrik misalkan ya, untuk reaksi ini bisa berlangsung, nggak ada masalah. Sekali lagi, karena reaksi reduksi langsung, kebutuhan energinya juga biasanya tinggi. Jadi ini bisa berlangsung sebenarnya untuk reduksi, tetapi untuk kebutuhan energi yang cukup. Sebenarnya dalam proses di blast furnace ini, CO yang dihasilkan dari reaksi reduksi langsung ini bisa digunakan untuk mereduksi Fe2O3 atau Fe3O4 di bagian atas di blast furnace. Artinya masih bisa dimanfaatkan.
Kalau misalnya ini kita plot di diagram RIS, ada di mana persen direct reduction itu sama dengan 100%, kemudian utilisasi dari CO itu sama dengan 0%. Jadi ini kita tidak manfaatkan ini CO ini. Dia hanya keluar begitu saja. Jadi sayang sekali ya kalau misalnya ini tidak dimanfaatkan, atau kalau misalnya ini langsung dibuang ke atmosfer, dan juga energinya di sini kurang ya, karena reaksi reduksi lah semua membutuhkan energi, terutama reaksi reduksi langsung itu butuh energi, dan juga apalagi berlangsung pada temperatur lebih dari 1000 derajat Celcius. Kalau misalnya di plot di mana titiknya di diagram RIS, itu adalah titiknya ada di bagian atas, direct reduction-nya sama dengan 100%, utilisasi dari CO-nya sama dengan 0%. Itu titiknya ada di sini. Jadi kita sudah mendapatkan ini kalau misalnya 100% indirect, dan single stage, kemudian 100% indirect, tahapnya 2. Yang berikutnya adalah yang 100% direct reduction. Kalau demikian adanya, seharusnya yang CO yang dihasilkan dari bagian bawah dari blast furnace untuk reaksi reduksi direct ini, itu bisa digunakan untuk reaksi reduksi yang indirect di bagian atasnya. Di sini dilihat berapa sih kebutuhan dari karbon sehingga dia bisa digunakan untuk di bagian atasnya, dan juga di sini kita bisa menentukan berapa sih sebenarnya yang optimum kondisi di mana berapa persen reaksinya berlangsung direct, berapa persen indirect. Kita lihat yang pertama. Untuk direct reduction, reaksinya adalah FeO ditambah dengan karbon menjadi Fe ditambah dengan CO. Ini dimisalkan bahwa di dalam FeO ini terdapat jumlah Y kilogram oksigen yang dihilangkan langsung dengan karbon. Sisanya itu adalah reaksi reduksi tidak langsung. Sisanya. Jadi ini langsung, kemudian yang CO yang dihasilkan ini itu diharapkan bisa mereduksi sisa dari oksigen dalam woosted, dalam FeO, dengan reaksi reduksi tidak langsung. Jadi reaksinya adalah FeO ditambah dengan 3,3 CO, masukkan Fe, tambah 2,3 CO, ditambah dengan CO2. Jadi di sini harus 2,3-nya harus dipenuhi, sehingga di sini adalah 3,3. Sekali lagi, yang ini itu bisa digunakan untuk reaksi reduksi tidak langsung dari FeO. Mol oksigen yang dihilangkan itu sama dengan Y dibagi dengan 16. Oksigen dari FeO ini yang dihilangkan dengan reaksi reduksi langsung. Itu sama dengan, karena mol dia sama dengan 1, ini juga sama dengan 1, koefisien reaksinya ya, FeO sama dengan 1, artinya O di sini juga sama dengan 1, sebelah kanan juga sama dengan 1. Artinya, jumlah mol CO itu sama dengan Y, ini oksigen yang dihilangkan dalam satuan kilogram dari FeO, kemudian 16 ini adalah berat atom dari oksigen. Ini jadi mol oksigen yang dihilangkan, itu sama dengan mol CO yang dilepaskan. Yang ini, itu harus sama dengan kebutuhan yang di bawah ini. Harus. Ya. Kalau misalnya kurang, reaksi di bawah ini tidak berlangsung. Oke, jadi mol dari CO yang di atas ini itu sama dengan mol dari CO yang di bawah. Artinya di sini Y dibagi 16 itu sama dengan 3,3, kita lihat, dikali sisanya. Jadi total oksigen dalam bentuk FeO, kita kembali ke sini. Jadi untuk reaksi dari FeO menjadi Fe, jumlah oksigen yang harus dihilangkan adalah 302 kg. Jadi 302 dikurang Y ini adalah yang langsung yang di atasnya. Yang ini tidak lain adalah sisa dari oksigen yang harus dihilangkan dengan reaksi reduksi tidak langsung. Kemudian dibagi dengan 16. Oke. Itu sama dengan kalau misalnya kita hitung Y 232 kg. Jadi persen direct reduction adalah 232 dibagi tidak hanya reaksi reduksi tidak langsung itu tidak hanya dari FeO menjadi Fe, tetapi juga dari Fe2O3 menjadi FeO. Jadi totalnya 232 dibagi 430 kg dikali dengan 100%, artinya 54%. Persen indirect reduction adalah 100 dikurang dengan 54, artinya 46% indirect, 54% direct. Kita akan lihat berapa sih kebutuhan dari karbon ya. Kebutuhan karbon, FeO ditambah karbon sama dengan Fe ditambah dengan CO. Oksigen yang dihilangkan itu sama dengan 232 kg dari reaksi reduksi langsung. Karbon yang dibutuhkan itu sama dengan 232 dibagi dengan 16, ini dapat mol dari oksigen, kemudian dikali dengan 12 dapat berapa kilogram dari karbon.
Kemudian CO yang dihasilkan dari reaksi ini sama dengan, dari sini kita bisa menghitung berapa volumenya, 325 meter kubik. Untuk reaksi reduksi tidak langsung, Fe2O3 ditambah dengan 3CO menghasilkan Fe ditambah dengan CO2. O yang dihilangkan dengan reaksi tidak langsung inilah sisanya 430 dikurang dengan 232 itu sama dengan 198 kg. CO2 yang dihasilkan itu sama dengan 198 dibagi dengan 16 dikali dengan 22,4. Kalau misalnya kita hitung berapa sih utilisasi dari CO-nya, itu sama dengan CO2 yang dilepaskan dibagi dengan CO ditambah dengan CO2. Jadi 277 dibagi 48 tambah 277 sama dengan 85%. Persen direct reduction-nya seperti sebenarnya sudah dilihat adalah 54%. Kemudian ini dialurkan di dalam diagram RIS. Jadi dapatnya adalah garis yang ini. Kalau misalnya kita lihat ini termasuk yang baik. Kenapa? Karena kita sudah menggunakan gas CO hingga hampir 100% ya. 85% kita sudah gunakan, artinya ada sisa 15% di dalam gas buang yang CO-nya tidak dimanfaatkan. Ini yang orang percaya kira-kira yang terjadi dalam blast furnace adalah sekitar 50% reaksi reduksi langsung, kemudian 50% terjadi reaksi reduksi tidak langsung. Jadi inilah disebut dengan kondisi yang optimum, di mana kita juga bisa menggunakan CO yang keluar dari reaksi reduksi langsung untuk mereduksi Fe2O3 dan Fe3O4 yang ada di atasnya. Sebelum kita sudah melihat contoh untuk perhitungan stoichiometri dalam blast furnace, kita lihat di sini bahwa diasumsikan adalah di sini 50% dari woosted atau FeO adalah dilakukan dengan reaksi reduksi langsung. Yang ini garis ini itu tidak akan terjadi di dalam blast furnace. Kenapa? Kalau misalnya ini dilakukan, kondisinya adalah persen direct reduction-nya sekitar 20%, ya, mendekati 25% di sini. Di bagian atasnya utilisasinya mungkin sekitar 82% ya. Tapi ini tidak akan berlangsung. Kenapa? Karena dia memotong ini. Artinya ini reaksinya stop di reaksi pembentukan dari Fe3O4 menjadi FeO, dari FeO menjadi Fe tidak cukup CO-nya. Artinya tidak akan berlangsung. Untuk yakin supaya semua reaksi bisa berlangsung, tidak boleh menyentuh bagian yang ini, ya, bagian yang diarsir, yang di bawah ini tidak boleh menyentuh. Ini juga sama, tidak boleh menyentuh. Jadi garis 5, kalau misalnya kita lihat di sini, direct reduction-nya kurang dari 54%, CO yang dikeluarkan adalah kurang dari yang dibutuhkan untuk reaksi reduksi langsung dari woosted, sehingga reaksinya tidak akan berlangsung dari woosted menjadi Fe dengan baik. Kalau misalnya kasus seperti di atas, ini dikatakan bahwa oke, ini direct reduction 60%, tidak begitu optimum di dalam blast furnace. Kenapa? Karena CO-nya yang ada dalam off gas ini masih berlebih. Itu versi yang satu dari diagram RIS. Yang ini kita sudah lihat ya. Yang sekali lagi di sini adalah reaksi dari Fe2O3 menjadi Fe3O4, kemudian dari Fe3O4 menjadi FeO, yang berikutnya adalah dari FeO menjadi Fe, kemudian di garis masing-masing dari FeO menjadi Fe untuk utilisasi dari CO-nya, kemudian dari Fe3O4 menjadi FeO, Fe2O3 menjadi Fe3O4. Jadi ini sekali lagi dari utilisasi CO-nya, ini di bagian sini adalah jumlah dari oksigen yang dihilangkan. Bentuk diagram RIS di tempat lain juga ada macam-macam bentuknya. Anda bisa melihat ini salah satu versi yang lain ya, diagram RIS. Jadi kalau misalnya dilihat satu persatu, jadi diagram ini mirip atau dengan diagram ini. Anda lihat di bagian sumbu Y di sini, ini dialurkan dalam bentuk U dibagi dengan Fe. Jadi sini 0. Kalau misalkan dia dalam bentuk Fe2O3, ini di 1,5. Karena mol dari O-nya itu sama dengan 3, mol dari Fe-nya sama dengan 2. 3 bagi 2 itu sama dengan 1,5. Di sini itu maksudnya 4 dibagi 3. Itu ada di sini, kemudian di bagian di sini ini karena O-nya berlebih sedikit, jadi FeO sama seperti yang di sini. Jadi ini garisnya sama saja, jadi garis yang di atas ini itu tidak lain adalah menggambarkan pojok yang di sini. Kemudian yang ini saya katakan ya seharusnya ini lurus ini. Kenapa dia buatnya
agak ke sana ya. Seharusnya ini lurus. Kalau misalnya agak miring itu biasanya di bagian di sini. Atau bisa saja ini dari FE3O4 menjadi FEO ya, FEO yang tidak sempurna. Bisa saja ini agak miring di sini. Kemudian yang di atas adalah dari FE2O3 menjadi FEO. Kemudian di sumbu X-nya berbeda dengan di sini. Di sini utilisasi dari CO itu sama dengan CO2 dibagi dengan CO ditambah dengan CO2. Di sini adalah O dibagi C. Di sini adalah O dibagi C. Kalau misalkan di dalam bentuk CO2, artinya O-nya 2, C-nya 1. 2 bagi 1. Itu sama dengan 2,0. Titiknya ada di sini. Kemudian kalau misalnya dia CO, full CO, artinya C dibagi O atau O dibagi C itu sama dengan 1. O dibagi C sama dengan 1, titiknya ada di sini. Jadi garis ini sebenarnya atau bagian ini itu adalah bagian yang baru saja kita lihat di sini. Di bagian ini. Tetapi diagram RIS ini yang di sebelah kanan ini kemudian diperbesar lagi untuk melihat seperti apa kondisi di dalam blast furnace, termasuk juga untuk melihat apakah oksigennya yang disuplai berlebih ya. Ini jumlah oksigen yang disuplai di blastnya di tuyeres di dalam blast furnace. Ini juga sama, ini mirip dengan ini. Nah, ini versi lain lagi ya kalau misalnya lihat ya. Di sini yang miringnya itu bukan yang di atas. Bukan yang di atas ini yang miring, tapi yang di bawah ini yang miring. Ada banyak macam versi dari diagram RIS ini. Ini juga salah satu versi yang lain. Kalau misalnya dilihat, ini juga sama. Ini NO dibagi dengan NC ya. Ini artinya dia CO2, di sini sama dengan 1, artinya CO di sini. Kita baru melihat diagram yang batasnya seperti ini. Kemudian ini juga sama NO, mol O dibagi dengan mol Fe. Jadi sama atau mirip dengan yang ada di sini, ini mol O dibagi dengan mol Fe. Kemudian di bagian bawah untuk melihat berapa jumlah oksigen yang harus disuplai di dalam blastnya, yang harus ditiupkan ke dalam blast furnace. Baik, itu adalah mengenai diagram RIS yang juga digunakan untuk menganalisis proses atau reaksi dalam blast furnace, apakah CO yang dihasilkan itu cukup, atau CO dalam gas buangnya itu berlebih, atau cukup. Kita bisa analisis dari diagram RIS yang baru saya disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.